Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dokumentasi final project Windows Server dengan saya sendiri Rangga Dwi Saputra dengan NIM 220148808 dan ada teman saya Rahmat Dwi Saputra dengan NIM 220148833 dan yang terakhir teman saya Pisat Rosi Kurniawan dengan NIM 220148844. Ya. Nah, yang di sini yang pertama ada topologi. Topologi yang digunakan adalah WinServer 0 sebagai gateway dan akan diteruskan ke WinServer 1 sebagai Moodle atau web server menggunakan host only. Kemudian, klien akan mendapatkan gateway dari WinServer 0 dengan host only. Nah, topologinya bisa dilihat seperti gambar berikut. Ya. Yang kedua adalah penjelasan server. Server yang kami gunakan pada project ini adalah dua server, yaitu server 0 sebagai router, gateway, dan server 1 sebagai web server Moodle. Berikut hal-hal ini yang terkait pada server tersebut. Yang satu, port yang digunakan. Server 0 menggunakan dua port aktif, yaitu adapter 1 yang digunakan untuk routing internet menggunakan bridge, dan adapter 2 yang digunakan sebagai gateway jaringan menggunakan host only adapter. Nah, untuk yang B, server 1 menggunakan satu port aktif untuk akses ke jaringan lokal dengan menggunakan host only adapter. Nah, yang C, IP address. Server 0 menggunakan IP address adapter 2 dengan IP 192.168.1.2 dengan prefix 24. Nah, seperti gambar berikut. Dan kemudian server 1 pada Moodle menggunakan IP address 192.168.1.3 dengan prefix 24. Seperti gambar berikut. Nah, untuk username dan password, untuk mengakses kedua server, username dan password yang digunakan adalah Amikom dan passwordnya Amikom. Oke, lanjut ke bab 3, service yang digunakan. Pada final project ini kami menggunakan beberapa service seperti IS, PHP 8.3, model versi terbaru, dan MySQL. Oke, service pertama IS. Service yang digunakan sebagai web server. Bisa dilihat di gambar seperti ini. Selanjutnya PHP 8.3, service PHP yang digunakan untuk pengembangan web. Selanjutnya model. Model kita menggunakan model versi terbaru. Service ini digunakan untuk sebagai website e-learning. Yang terakhir, MySQL. Service ini terdapat pada server 1 dan digunakan untuk database pada web server yang digunakan. Oke, yang keempat adalah instalasi Moodle. Yang pertama, membuat web Moodle di user. Untuk mengakses Moodle, maka harus mengakses web server dengan menggunakan IP server 1, yaitu 192.168.1.10.2. Setelah itu akan langsung mengarah ke instalasi web Moodle. Kurang lebih seperti ini. Dan kemudian untuk instalasi Moodle bisa mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama itu kita harus memilih bahasa sesuai dengan bahasa yang ingin digunakan. Terus kemudian kita pilih directory, karena di sini kita pakai Windows Server. Windows Server itu biasanya directory IS-nya itu ada di C, Internet PUB, kemudian di Moodle Data kalau di sini. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, pilihan database driver dengan memilih MariaDB. Sebenarnya di sini kita menggunakan MariaDB ya, yang keterangan di atas itu sedikit salah, nanti kita benarkan. Terus yang keempat, isi database seperti yang dibuat sebelumnya seperti gambar. Nah, di atas itu tadi ada tabel database yang memakai aplikasi DSQL. Di situ tabelnya itu sudah tertera. Itu database name-nya itu adalah Moodle, kemudian database usernya itu adalah Moodle user, terus kemudian database passwordnya adalah Amikom. Kemudian nomor 5, itu setelah mengisi database itu maka akan tampil konfigurasi config.php. Nah, config.php ini disimpan di dalam database di dalam folder Moodle Data. Nah, di situ
kita simpan sebagai config formatnya adalah config.php. Nah, untuk isinya adalah seperti pada gambar. Kemudian nomor 6, tunggu hingga instalasi Moodle web server selesai. Terus poin nomor 7, setelah instalasi selesai maka Moodle akan meminta untuk mengisi username untuk admin, kemudian untuk password, first name, last name, kemudian email. Terus poin nomor 8 yaitu website Moodle sudah bisa digunakan. Nah, di sini kita sudah menggunakan klien yaitu Ubuntu client, dan sudah mengkonfigurasi IP-nya sesuai dengan Windows Server 0. Itu adalah IP-nya 192.168.1.3. Nah, ketika diakses, karena di atas sudah di setup, di sini maka akan tampil halaman untuk login di Windows Client, di Ubuntu Client. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.